Jadi ketika pelaksanaan guru melakukan pembelajaran, murid mengikuti pembelajaran, lalu yang ngamati bukan guru, orang lain, namanya kolaborator. Refleksi, Pak Hamdan. J, Prof. Refleksi itu apa? Refleksi itu apa? Hah? Ayo. Refleksi itu. Nah, ini waktu pendalaman berarti saudara tidak dilakukan Pendalaman, tidak lakukan pendalaman, tidak dituji. Kalau saya uji satu-satu memang. Jadi semuanya harus Iya, Prof. ngerti. Nanti RPP itu saya uji loh satu-satu loh ya, dari depan ke belakang. Semua Anda harus tahu maksudnya. Kenapa pakai milih media ini? Kenapa pakai model ini? Supaya nanti di UPI, di ujian pengetahuan itu saudara sudah tidak ada masalah karena Anda sudah paham maksudnya. Kenapa banyak mahasiswa yang tidak paham? Karena copy paste. Lah kok tahu? Wong itu bisa dilihat kok Pak. Jadi sampai buat RPP itu diklik begitu, itu tampak. Pak Mukhlisin nurun sopo itu ada di situ. Jadi diklik begitu itu ada tanda merahnya. Merah ini nanti sama dengan siapa. Lah itu ada yang misalnya di indikator itu nurun A, nanti di model pembelajaran nurun B, di media nurun C. Ada yang pintar begitu, jadi dikombinasi begitu. Tapi ya ketahuan semua. Jadi kalau saudara itu dicek begitu, mungkin tidak ada yang lulus hasilnya, karena nurun semua itu. Tapi dosen ini wis perbanan semua. Jadi perbanan dikasih air kepalanya, jadi dingin. Kalau panas mungkin nggak ada yang lulus itu ya. Karena ternyata copy paste-nya tinggi sekali itu, tinggi sekali. Padahal copy paste itu maksimal hanya 25%. Nah kalau sampai 90% gimana? Lalu saudara, kalimat yang Anda susun sendiri itu tidak ada akhirnya. Karena 10%. Jadi hanya pengantar-pengantar saja itu. Nah ini mengakibatkan Anda tidak paham. Gitu loh. Tidak paham. Siapa yang bisa tahu? Yang tahu. Refleksi itu artinya apa? Enggak tahu ya. Umpan balik, Prof. Umpan balik itu apa maksudnya? Umpan balik penilaian, Prof. Interaksi antara siswa dan guru ketika proses pembelajaran, Pak. Oh. Umpan balik mengikuti serangkaian prosesi belajar mengajar, Prof. Ya, mungkin betul. Saya akan ceritakan. Ini ditutup dulu mic-nya ya. Mic-nya ditutup dulu. Saya jelaskan. Aslinya refleksi itu, arti kalimatnya memantul. Bu Wasiul pernah berdiri di depan kaca? Sering, Prof. Tiap hari ya, di depan kaca. Ketika berdiri di depan kaca, Bu Wasiul bisa melihat wajahnya sendiri. Bisa. Itulah refleksi. Jadi itu disamakan dengan itu. Ketika guru melakukan pembelajaran lalu direkam di video. Lalu setelah selesai, guru itu nonton videonya tentang dirinya sendiri. Maka disamakan dengan memantul di depan kaca. Supaya dia tahu. Ketika sudah nonton, lalu guru kolaborator bilang, loh kamu lihat itu, waktu kamu pembukaan, kamu ngomong kan menghadap ke papan tulis. Oh iya ya, nah itu salah, itu tidak boleh begitu. Oh gitu. Jadi itu yang namanya refleksi, menilai diri sendiri tapi dengan bantuan orang lain untuk menunjukkan kesalahannya. Itu. Kalau Bu Wasiul misalnya di wajahnya kena pulpen, kecoret pulpen hitam. Begitu di depan kaca tahu nggak? Nah, itu namanya refleksi, melihat dirinya sendiri. Jadi bukan menilai tapi self assessment, dia melihat dirinya sendiri. Terus misalnya waktu menjelaskan, dia tuh kaku sekali, misalnya menjelaskan itu lurus gitu. Lalu kolaborator bilang, dengarkan kalimat apa suara kamu. Tidak ada intonasi sama sekali kan? Oh iya ya, jadi lurus terus, tidak ada intonasi. Terus yang kedua, ketika Anda mengatakan tentang cerita sedih, saudara ternyata tertawa. Kan lucu. Itu tidak imbang antara suara hati dengan suara yang Anda keluarkan, tidak cocok. Ketika Anda menjelaskan tentang ruko, ternyata Anda tegak. Tidak bisa. Ruko yang mestinya ada gerakan. Jadi antara fisik, namanya bahasa fisik, itu harus sama dengan bahasa lisan. Jadi sama, kalau dia cerita sedih, itu wajahnya menunjukkan sedih. Kalau cerita senang, wajahnya senang. Kan itu. Jadi selalu gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan fisik harus jalan. Itu ditunjukkan oleh kolaborator. Oh iya ya gitu.
Dan dia tidak bisa bantah. Kenapa kok bisa bantah? Karena videonya ditonton bareng. Itu loh. Videonya ditonton bareng. Itu namanya refleksi. Lah, catatan-catatan tentang kesalahan pembelajaran itulah nanti dijadikan dasar memperbaiki pada siklus berikutnya. Oleh karena itu, perencanaan pertama dan kedua tidak sama. Perencanaan kedua dan ketiga nggak sama. Kenapa? Karena sudah ada perbaikan. Lah PTK nih sampean itu yang banyak, RPP di pertama dan kedua sama. Nanti kita lihat aja. Ini sudah jam 7.56, jadi waktunya sudah habis. Saya beri kesempatan kepada Guru Pamong untuk janji kapan ketemu. Monggo Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Profesor telah dipertemukan kembali. Saya termasuk mahasiswa Profesor Takim dulu pernah sowan di dalam lanjengan Pak untuk ujian susulan gitu. Terima kasih. Kemudian ini untuk mahasiswa PPL yang grup C3 ya, 3C ya grupnya ini. Kemudian untuk pertemuan karena besok pagi sudah mulai, maka lebih baik kita cepatnya untuk bisa mengkondisikan bertemu dengan Diskon dan panjenengan Ibu dan Bapak mahasiswa PPL untuk bisa menyiapkan RPP yang 3 tadi, RPP pertama, 2, dan 3 itu tentunya sebagai kelanjutan dan tentunya perencananya tidak sama karena ada proses perbaikan yang akan nantinya dipraktekkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di itu juga akan dikerjakan pula untuk PTK. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof secara jelas, gamblang, maka kita nanti setidaknya mengamalkan atau mengimplementasikan apa yang pada pagi ini telah disampaikan oleh Profesor. Kemudian di sela-sela ini nanti kita waktunya menyesuaikan Bapak Profesor menyesuaikan karena tanggal 5 sampai tanggal 10 hari juga dapat tugas untuk mengisi TOT pelatih daerah dari direktorat sehingga nanti kita menyesuaikan kedua-duanya begitu Pak. Nanti kita sampaikan pada Pak kelas untuk sama-sama bisanya kapan, mungkin sore atau malam atau pagi gitu. Demikian. Silakan untuk seluruh mahasiswa membuat RPP yang sesuai dengan apa yang menjadi acuan dalam teori maupun dalam pelaksanaan sesuai dengan Permendikbud tadi, Permendikbud nomor tadi yang 103 maupun 104. Kemudian tentunya dalam membuat indikator itu pula harus menyesuaikan KD yang ada dan bentuk kognisi atau taksonominya, kemudian tingkatan-tingkatan taksonomi harus diperhatikan. Kemungkinan kan harus dengan bot dan seterusnya. Maka kemarin pada waktu sebelum bertesting sudah ada analisis KD, kemudian ada KD, indikator, kemudian model pembelajaran dan penilaian, itu sebagai acuan utama dalam pembuatan RPP. Sehingga RPP itu bisa dibuat pegangan untuk proses pelaksanaan pembelajaran dan nantinya juga akan digunakan untuk pembuatan PTK. Demikian Prof, terima kasih. Ya, waktunya Pak Fadl, sampean tidak terikat dengan saya, bebas saja. Nanti sampean janji jam berapa dengan mahasiswa itu. Tapi kan saya tetap ngikuti rekamannya itu, jadi tidak masalah itu. Jadi tidak